pagi. Shalom. Kita berjumpa di saat ini dalam keberkatan Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan harian keluarga hari Sabtu 27 November 2021 dalam Kitab Ulangan 6 ayat 20 sampai 25. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang menaikkan pujian dan syukur hanya kepadamu, karena atas kebesaran dan kuasa Tuhan kami ada dan dapat menikmati hari yang baru. Tuhan Bapa di sorga, berkenanlah Engkau kami datang kepadamu Tuhan dalam persekutuan ibadah pagi ini. Tuhan kiranya memberkati umat-Mu, hamba-Mu yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Kitab Ulangan pasal 6 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan di dalam Kitab Ulangan pasal 6 ayat 20 sampai 25. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, tema pembacaan firman saat ini peringatan dan ketetapan Tuhan. Peristiwa keluarnya umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir adalah peristiwa yang sangat penting bagi umat Israel, bahkan memiliki kedudukan yang penting dalam pokok-pokok pengakuan iman umat Israel. Betapa tidak, umat Israel diperbudak selama 430 tahun di tanah Mesir. Tetapi akhirnya mereka boleh keluar dari tanah perbudakan itu
secara dramatis. Momentum keluarnya umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir tidak hanya dipandang sebagai keberhasilan mereka melepaskan diri dari kekuasaan Firaun di bawah kepemimpinan Musa, tetapi diimani sebagai perbuatan Tuhan yang ajaib bagi umat pilihannya tersebut. Sesungguhnya Tuhanlah yang membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir dengan tangannya yang kuat, mighty hand. Itulah peringatan atau hal-hal yang perlu disaksikan atau testimoni dari generasi ke generasi, supaya umat Israel menyadari bahwa dulunya mereka adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membebaskan mereka dan menganugerahkan negeri yang telah dijanjikan kepada nenek moyang Israel. Karena Tuhan telah melakukan perbuatan ajaib bagi umat Israel, maka mereka pun dituntut untuk melakukan ketetapan dan perintah Tuhan, yaitu hidup takut akan Tuhan, supaya boleh tetap hidup dan menikmati keadaan yang baik. Keluarga yang diberkati Tuhan, sebagaimana Tuhan membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir, demikian pun Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan atas dosa melalui dan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Itulah peringatan atau hal yang perlu kita saksikan kepada banyak orang dengan cara yang bijaksana. Karena Kristus telah membebaskan kita dari dosa, maka kita pun dituntut untuk melaksanakan segala ketetapannya, yaitu hidup dalam Kristus, mengandalkan kuasa kasih-Nya yang mendatangkan keselamatan, supaya kita boleh tetap hidup dan menikmati segala keadaan baik dalam situasi sekarang ini yang diwarnai dengan segala tantangan dan pergumulan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa di sorga. Engkau berkenan kepada kami dengan waktu yang ada untuk beribadah. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini yang merupakan ketetapan perintah peraturan akan mengatur, menghantar perjalanan kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini Tuhan, ketika kami akan melaksanakan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami yang Tuhan embankan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini kami akan bawa dalam hidup keberimanan kami, secara pribadi bersama dengan keluarga, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Sehingga firman-Mu bukan hanya dapat mampu kami simpan di dalam hati, tetapi akan berbuah dan membawa kami selaku orang-orang beriman yang diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu. Ya Tuhan Bapa di sorga, dengan terlaksananya ibadah di saat ini, kami bersyukur kami yang sudah bertugas melaksanakan pelayanan ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan
pada saudara-saudara kami, Joy dan David yang sudah mengatur akan terlaksananya siaran renungan harian keluarga di hari Sabtu ini. Diberkati oleh Tuhan. Peralatan yang dipergunakan di dalamnya Tuhan sudah memberkati. Dan kami sekalian umat Tuhan menikmati akan keberkatan Tuhan, kesejukan hati ketika firman-Mu datang di pagi subuh untuk kami santap bersama santapan rohani ini. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan tolonglah mereka dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam keadaan tak berdaya. Tolong dan kasihanilah mereka. Sayangilah mereka Tuhan. Sambil di dalamnya diberkati. Obat-obat, makanan, minuman diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, keluarga lepas keluarga, Engkau yang akan memberkati kami umat Tuhan. Jemaat demi Maranatha Paslaten, akan mereka yang mendengarkan akan siaran ini. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga, sehingga kami menjadi keluarga Kristen yang taat dan setia kepadamu. Baik ketika kami dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang, ataupun ketika kami dalam menghadapi, dalam keadaan penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, keluarga-keluarga Kristen akan menampakkan akan keberimanan hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, hidup dan penghidupan kami di sepanjang hari ini bahkan seterusnya. Kami hanya mau serahkan dalam tangan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Jauhkan kami dari segala kejahatan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Dari segala virus corona, Tuhan, jauhkan itu semua. Dan kami dapat menikmati langkah demi langkah hidup ini. Damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita dari Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami persembahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian